Berbicara mengenai tema kita yaitu mengaktifkan arang. Emang arang tuh nggak aktif tuh Pak? Ya, secara awam, umum, arang itu masih setengah jadi, Mas. Dan di dalamnya dikatakan setengah jadi karena masih mengandung toksit-toksit yang itu berbahaya untuk tanaman kita juga, termasuk kepada tanah kita yang ada mikronya. Berbahaya berarti ya sebetulnya? Iya, kalau itu langsung kita terapkan apa adanya. Masalah berbahaya seberapa, ya seberapa tanah mampu menyangganya. Berarti faktornya bergantung dari tanah setempat. Iya, ada yang langsung merespon negatif, ada yang netral, ada yang mungkin tidak kelihatan, tapi untuk jangka panjang baru kelihatan. Lalu mengaktifasinya tuh gimana tuh Pak? Berarti? Ya, jadi mengaktifkan dari arang yang hasil pembakaran kita, baik dari kayu, dari sekam tadi, yang pertama yang jelas itu harus kita haluskan dulu, Mas. Arangnya itu. Dihaluskan berarti digiling nih ceritanya. Ya, bisa ditumbuk, bisa digiling, kemudian diayak pakai ayakan tepung itu. Nah, kenapa harus dibubukkan? Supaya permukaannya semakin luas. Yang kedua, supaya permukaan yang luas tadi langsung menjadi penampang dari bahan aktifnya yang untuk mengaktifkan tadi lebih banyak yang bisa diserap, yang menempel di permukaannya tadi. Sehingga bahasa mengaktifasi adalah mengaktifkan fungsi atau peran dari arang itu seperti harapan kita. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak digiling apa yang terjadi, Pak? Ya permukaannya kan terbatas hanya segumpalan yang di luar aja. Tapi kalau ditumbuk, dihaluskan, dia kan kalau di beber itu luas, sehingga yang teraktivasi juga luas. Gitu. Dan tadi kan katanya nggak mesti digiling, ditumbuk juga bisa berarti. Bisa pakai tumbukan, yang penting diayak itu pakai ayak tepung gitu. Ayakan tepung berarti bisa dibilang mesnya atau keluarannya tepungnya itu kecil berarti Pak ya? Ya, antara 80-100, bahkan 50 masih bisa toleransi lah. Lalu setelah kita haluskan ukurannya nih atau kita kecilkan ukurannya nih ceritanya, lalu terus diapain lagi Pak? Nah, setelah itu kita rendam dengan larutan air kapur yang jernihnya itu. Nah, kapurnya kapur apa tuh Pak? Kalau ada batu kapur gamping, ya itu 1 kilo, airnya itu kita berikan 10-20 liter. Nah itu nanti jadi airnya berapa, itulah yang kita buat melarutkan arang tadi. Nah dan kita aduk, nanti dibiarkan selama 2x24 jam, selama 2 hari. Direndam berarti ceritanya. Nah selanjutnya untuk kalau Pak batu gamping sulit, nah pakai dolomit tapi direbus dolomitnya. Dolomit tapi direbus. Perbandingannya gimana berarti? Jadi dengan perbandingan sama air tadi itu ya 1 kapur 10-20 air. Kita rebus sampai mendidih. Setelah itu kita biarkan. Nah airnya itu yang kita pakai untuk setelah dingin kita pakai untuk menetralkan dari racun yang ada di permukaan dari arang tadi. Kalau kita simulasi Pak, misalnya nih saya punya anggaplah arang tuh 1 kuintal misalnya atau 100 kilo. Berarti kebutuhan airnya berapa? Kemudian kebutuhan kapurnya berapa? Ya. Jadi kalau punya 1 kintal arang kan 1 banding 10-20 ya. Nah, kita awali dari yang kecil yaitu 100 kilo arang, 1000 liter air, terus kapurnya 10 kilo. Jadi ceritanya 100 kilo atau 1 kuintal arang tadi, kemudian kita tambahin air tuh 1000 liter Pak ya? Plus kapurnya 10 kilo. Dan itu bisa dipakai berulang-ulang Mas. Yang penting pH-nya di atas 8. Berarti yang paling penting di sini tuh pH tinggi berarti Pak pH tinggi. Idealnya pH berapa tuh Pak? Ya paling bagus ya 9. 9. Lebih bagus lagi tapi kan mungkin agak sulit ya. Yang rata-rata itu kejadian 8,5, 9 itu. Tapi kalau seandainya kita menggunakan bahan lain Pak, misalnya contoh nih di tempat teman-teman sahabat tani misalnya kan ternyata misalnya dolomit mahal nih ceritanya, atau dolomit misalnya rebutan sama pekebun nih ceritanya. Kemudian
gampang juga susah nih ceritanya, adanya kapur bangunan yang memang dari rumus kimianya CaOH2 nih ceritanya, atau kapur padam nih ceritanya, itu bisa dipakai juga nggak Pak? Itu direbus dulu. Tapi direbus juga berarti, oke. Dan perbandingannya juga sama berarti kan tadi? Sama. Oke. Yang paling penting tadi kan mendapatkan pH tinggi tadi Pak ya? pH tinggi, air yang berkelarutan dengan pH tinggi tadi. Lalu berarti didiamkan selama 2 hari. Oke. Nah. 2 hari itu 2 kali 24 jam berarti Pak? Iya betul. Oke. Nah, jadi selanjutnya setelah kita 2 hari, kita sisihkan air yang tetap jernih tadi, ya bisa dipakai lagi. Yang penting kita ukur, oh masih 8,5, lanjut lagi, sampai nanti kira-kira di bawah 7, ya idealnya 7,5, baru kita ganti air kapurnya. Berarti indikatornya tuh kalau udah pH-nya udah turun banget berarti ganti ceritanya. Ya. Itu bisa 3, 4, 5 kali gitu. Jadi tidak akan rugi lah gitu. Berarti sekali bikin itu untuk beberapa kali berarti. Betul. Kemudian dari air yang sudah kita keluarkan, air kapurnya itu kita cuci dengan cara menambah air lagi. Nah, air saja, air bersih ya. Tambahkan, diaduk, biarkan dia mengendap, airnya kita buang. Karena itu mengandung toksit tadi. Diulang lagi yang kedua dengan cara yang sama, tambahkan air bersih sebanyak 10-20 liter. Selanjutnya kita beri adukan lagi. Setelah itu diamkan saja, baru airnya itu dibuang lagi. Ya. Itu airnya emang nggak bisa dimanfaatkan tuh Pak? Iya, karena itu racun. Nah. Siapa tahu misalnya kan apalagi kan sekarang ini kan musim kemarau nih Pak. Ya. Air kan kalau 20 sulit. Ya susah kan, berarti emang nggak bisa dimanfaatkan ya? Kalau dalam tataran untuk dibikin irigasi lagi harus ada proses. Nah, nanti bisa diproses lanjut, setidaknya nanti ada proses penjernihan tersendiri lah itu bisa dipakai lagi. Berarti ribet nih ceritanya kalau mau memakai? Ya sebenarnya tidak ribet juga, hanya masalah kita siap atau tidak siap gitu aja. Ya. Terus dari hasil yang sudah endapan tadi, kan ceritanya ini sudah kita dapatkan arang yang sudah bersih dari racun tadi. Ini kita keringkan, boleh dikering matahari. Nah, yang penting dijemur nih ceritanya. Nah, setelah itu kita remas-remas, kita haluskan lagi, nggak usah digiling, nggak usah, itu hanya sekedar gumpalan-gumpalan itu. Selanjutnya kita berikan katalis. Katalis itu zat untuk mempercepat reaksi. Nah, contohnya apa itu Pak? Ya contohnya di dalamnya itu ada zat besi, ada tembaga, ada juga magnesium. Jadi semua yang berkonotasi dia logam-logam yang sangat membantu untuk tanaman. Ya, artinya logam-logam bukan berarti ini racun, tapi ini hara. Tapi dalam komposisi ini dia berfungsi sebagai katalis. Nah, selanjutnya kita semprot bisa untuk mengkatalis itu, tapi sebaiknya kita rendam. Kita rendam, terus nanti katalisnya itu sendiri bisa kita pakai lagi. Nah, jadi bisa 2-5 kali. Nah, selanjutnya dari hasil yang sudah kita endapkan tadi, air katalisnya kita pakai lagi. Ini kita jemur. Lah, hasil jemurannya tadi siap kita nanti diimobilisasi. Selanjutnya proses lanjutan nanti ya. Jadi proses aktivasi selesai. Tapi nih kalau seandainya lagi kan Pak, kalau seandainya misalnya kan tanpa menggunakan katalis apa yang terjadi Pak? Reaksinya akan lambat dan yang jelas percepatan untuk yang kasarannya ini katanya bisa mengurangi pupuk, bisa mempercepat pertumbuhan, nah, itu yang terjadi perlambatan nanti. Lalu setelah kita katalisasi nih ceritanya, berarti jadilah sudah beberapa tahapan yang sudah dilaluin nih ceritanya. Lalu tahapan selanjutnya apa lagi nih Pak? Nah, itu ada proses yang namanya imobilisasi. Jadi itu apa? Yaitu proses bagaimana kita memasukkan nutrisi, memasukkan pupuk hayati di dalam rongga pori-pori apa yang sudah kita siapkan di arang tadi. Sebelum kita masuk ke imobilisasi tadi Pak, kan berbicara tadi kan kita mungkin kita agak mundur lagi nih Pak ceritanya, kan membahas soal arang itu sendiri Pak. Kan arang yang diaktifasi. Nah, pertanyaan saya,
apakah semua jenis arang bisa diaktifasi, Pak? Ya. Jadi untuk arang-arang itu yang kita pakai dari yang terbaik sampai yang apa adanya, mulai dari kayu. Kayu bisa kayu yang bekas pembersihan lapangan itu, ataupun gergaji, serbuk gergaji kayu. Terus di bawahnya lagi di situ ada pelepah tangkos cangkang sawit. Terus ada lagi di situ ada tongkol jagung, sekam padi. Nah, itu bisa jadikan bahan arang. Termasuk dalam hal ini jerami padi kita. Termasuk bekas rumah kebakaran juga bisa, Pak ya. Tapi nanti jadi korban banyak Oh, rumah jadi lah. korban. Nah, cuman di antara beberapa bahan-bahan yang sudah Pak Budiono sebutin tadi, paling bagus apa, Pak? Kayu. Kayu berarti. Karena ya? dia kandungan lignosa selulosanya tinggi. Yang paling rendah itu selulosa. Jadi lignoselulosa, kemudian hemiselulosa, kemudian selulosa. Itu yang paling rendah. Makanya tanaman-tanaman yang mudah terdekomposisi itu biasanya selulosanya yang tinggi. Heminya yang rendah, ligninnya yang rendah itu. Cuman Pak, misalnya nih kan disebutin Pak Budiono tadi kan yang terbaik tuh kayu nih ceritanya. Iya. Tapi kan saya nggak bisa ngebayangin nih kalau misalnya kita menggunakan bahan baku kayu kan ceritanya itu berapa banyak pohon yang bakal jadi korban nih ceritanya. Nah, tapi kan gini Pak ya. Ada mungkin di beberapa daerah ya ada yang namanya industri arang mungkin Pak ya. Industri arang di mana mereka kan yang namanya industri kan berarti kan outputnya mereka kan bakal jualan nih ceritanya arang tersebut. Tapi kan dari proses pembuatan tersebut kan pasti ada hasil sampingnya nih ceritanya. Hasil samping berupa bubuk-bubuk arang yang nggak bisa terserap nih. Atau cuil-cuilan, pecahan-pecahan yang kecil itu yang saya maksud. Jadi apa yang kita kelola itu adalah limbah dalam segala proses yang ada yang berbasis biomasa. Termasuk sekam, limbahnya penggilingan. Tongkol jagung, limbahnya pemipilan jagung. Kita ngomong tadi gergajen, limbahnya gergaji. Jadi pada intinya limbah berarti ya, bukan yang arang gede terus dihancurin tuh. Apalagi jati yang siap jadi meja. Nah, emang seberapa signifikan sih Pak perbedaannya antara ketika kita menggunakan bahan yang bagus dengan bahan yang bisa dibilang tingkat kebagusannya di bawah gitu Pak? Ya, yang paling kelihatan nanti saat kita mengukur pH. Kalau yang ligninnya, kalau sobat tani bingung apa itu lignosa selulosa itu, intinya yang berkayu, yang keras, yang padat itu mesti banyak lignosa selulosa. Itu. Yang empuk, yang gampang dipijit, yang letoy ini ceritanya. Letoy, jerami. Itu mudah sekali kan itu. Nah, itu selulosanya yang tinggi. Nah, itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kan kalau seandainya kita menggunakan jerami misalnya. Bisa. Dan itu sangat menguntungkan karena tidak perlu transportasi. Cukup kita bikin lubangan di sawah kita, dibagi ada 5 titik, 6 titik. Setiap lubangan itu kita katakan bikin 1 gibikan, kita bakar di situ. Pak, tapi tempat saya di rawa Pak. Nah, kan ada teman-teman yang lahannya rawa atau berair itu. Kita bikin di atas bedengannya. Kan ada itu surjan-surjannya itu. Nah, kita bikin lubang, kita masukkan, kita bakar sampai nanti ada bara, baru ditutup seng atau ya apa tuh tong yang dibelah itu. Nah, itu. Tapi gini Pak, kalau melihat dari berbagai proses sebelum kita sampai ke imobilisasi tadi kan ceritanya mungkin pasti bakal ada yang bilang, terutama di tingkat petani gitu kan, wah ini prosesnya panjang banget nih ceritanya gitu kan. Seandainya di bypass bisa nggak Pak? Di bypass itu dalam arti dilewatin nih, ada step-step yang dilewatin. Apa yang terjadi seandainya kita bypass gitu Pak? Ya, jadi ada beberapa solusi melalui kelembagaan taninya. Saya berharap memang ini skala untuk industri kecil yang ditangani oleh kelompok atau gapoktan. Kalau itu sudah ada tim ya, oke itu solusi sudah. Yang kedua, jalan pintas yang jelas semua proses harus terlalui. Hanya di sini kita ada kemudahan. Yang pertama tadi salah satunya tidak harus bikin bubuk. Kalau dari limbahnya
bakaran kayu arang tadi, kita ngambil bubukannya itu atau serpihannya itu tinggal kita ayak aja. Nah itu sudah mempercepat kan, nggak usah digiling. Nggak usah bikin nih ceritanya. Jadi tinggal dihalus ayakan itu aja dipilih. Selanjutnya proses pengapuran itu juga sebenarnya sederhana sekali. Hanya kita bayangkan aja karena belum menjalani. Jadi dengan kita membuat air kapur tadi sekali kita bisa 3-5 kali proses. Jadi sangat-sangat murah itu biayanya. Kapur itu paling enggak satu karung harga katakan 100.000. Kita hanya butuh 10 kilo, 1 ton. Nah itu kan harganya kurang lebih hanya 5.000. Betul. Nah, jadi sangat murah sebenarnya. Hanya karena belum biasa petani menganggap, waduh kok banyak ini. Kok itu ribet dari gitu, yang sudah dari sistem industri kita bawa ke sistem UMKM atau petani. Nah itu sudah kita sederhanakan operasional. Dan memang kalau dikerjakan perorangan kelihatannya berat. Makanya secara berkelompok bikinnya. Paling tidak malah ada regu khusus tim yang memang untuk memproduksi biochar 3-in-1 tadi. Artinya memang kalau mau bikin dalam skala besar gitu kan memang direkomendasikan bukan perorangan nih ceritanya. Tapi mungkin ada entah UMKM kah atau gabungan dari kelompok tani atau gaboktan mungkin gitu ya Pak ya. Tannya itu cukup sudah. Lalu kan tadi juga kita sudah melakukan berbagai macam tahapan-tahapan nih Pak, mulai dari yang kita kira ribet nih ceritanya, padahal pada dasarnya karena kita mungkin belum terbiasa aja nih ceritanya. Tapi seandainya kita sudah berhasil nih melakukan aktivasi tersebut misalnya, ada nggak dampak positifnya terhadap lingkungan kita saat ini Pak? Terutama kan saat ini kan kemarau nih ceritanya, musimnya musim panas nih ceritanya. Nah, kira-kira seandainya setelah kita lakukan aktivasi atau kita mengaktifkan arang tersebut, itu pengaruhnya terhadap pertanian di musim kemarau gimana tuh Pak? Ya, sangat-sangat signifikan, sangat nyata. Apalagi kalau nanti Sobat Tani main-main ke kebun, kita akan lihat ekstrim perbandingan ada 2 lahan yang satu dikelola dengan biotron, dengan biochar 3-in-1 tadi, yang satunya tidak. Yang pertama, dengan proses aktivasi tadi, itu kan istilahnya mengeluarkan semua jerohannya arang itu. Sehingga tinggal rongga-rongganya. Itu yang untuk menyimpan air sama nutrisi. Dan setelah kita analisa ternyata dia mampu 2,5 sampai 6 kali lipat bobotnya arang itu sendiri. Kalau sampai ngasih 1 kintal, ya dia bisa menyimpan 250 sampai 600 kilo air. Itu. Nah, nutrisi juga demikian. Kita sebenarnya pupuk tidak disangka-sangka pupuk kita besoknya sudah hilang. Tapi dengan diberikan arang yang sudah diaktifkan itu, dia mampu menyimpan itu nitrogen. Nah, itu manfaatnya. Kalau tidak ya dia langsung kabur. Jadi berarti sangat bermanfaat Pak ya. Bisa dibilang ini kan salah satu jenis super absorben nih ceritanya, dalam arti membantu tanah buat dapat menyimpan air nih ceritanya. Nah, bicara soal air nih Pak, kan saya penasaran kan musim kemarau nih ceritanya. Sebetulnya tanaman itu butuh air berapa banyak sih Pak? Ya, ini masing-masing daerah berbeda-beda. Ya kan? Kalau dari sisi formulasi rumus itu kita butuh data suhu, butuh data kelembapan, butuh data kecepatan angin, butuh data tekanan udara. Itu ada di HP itu kita sudah punya aplikasinya itu. Tinggal bawa aja ke sawah, ke kebun kita, sudah ketemu. Oh, ini tinggal masukkan ke rumus. Oh, ada rumusnya berarti Pak ya? Nanti ada yang paling sederhana, gampang-gampangannya. Kita ngambil 2 timba air, kita penuhi. Dalam proses kehilangan air di lahan itu ada 2, evaporasi dan transpirasi. Bukan transmigrasi kan? Apalagi imigrasi. Jadi transpirasi itu kehilangannya air melalui tanaman dan benda hidup yang lain.
Kalau evaporasi kehilangan air melalui lingkungan, yaitu tanah yang dominan di situ. Nah, ini kita bisa uji dengan 2 timba. Yang satu timba diisi penuh air, taruh di tengah persawahan kita. Kita ukur mulai jam 7 sampai jam 6 sore. Diukur. Nanti hilangnya berapa? Berapa air yang kita tuangkan, sejumlah itulah air yang menguap. Misalnya kita isi 10 liter, ternyata setelah 12 jam dia tinggal 9 liter. Berarti yang menguap berapa? 1 liter dari dari evaporasi. Terus dari sisi tanaman, yang timba kedua kita isi air penuh, kemudian kita berikan kertas grenjeng ya, yang bisa menolak panas itu. Nanti tanaman jagung kah padi kita kasih lubangan tapi kita tutup rapat sehingga air hanya keluar melalui stomata daun ini. Melalui transpirasi ceritanya. Supaya apa? Kalau kita buka kan evaporasi kan juga keluar. Betul. Nah, sehingga kita ingin nanti dapatkan nilai transpirasi berapa, evaporasi berapa, itulah air real yang keluar. Itu. Tapi berarti masing-masing daerah beda-beda dong? Beda-beda memang. Di tempat saya di Malang sana mungkin suhunya rendah, tapi anginnya juga rendah, sehingga kehilangan airnya juga rendah. Kalimantan suhu kalau kita tadi di lapangan bisa 35. Lalu gini Pak, sebenarnya kalau kita pukul rata nih ceritanya Pak, pukul rata kan. Sebetulnya kalau seandainya kita ngasih satu tanaman dengan banyaknya air sebanyak 100 mili atau setengah gelas air mineral nih ceritanya, cukup nggak sih Pak? Ya itu sesuai hasil hitungan tadi. Jadi kalau kita ukur, tadi katakan transpirasinya misalnya keluar 200 cc. Kemudian air tadi keluarnya misalnya 300 cc. Berarti setengah liter yang harus kita siramkan. Itu masih seimbang, artinya tidak tekor. Nah, itu. Berarti kalau cuma kita ngasih 100, misalnya nih kehilangannya misalnya 200 misalnya, kita ngasihnya cuma setengah gelas mineral nih jadinya tekor berarti Pak ya? Ya tekornya ngambil dari mana? Dari cadangan tanah. Kalau itu habis, dia akan menghantam tanamannya, dia menjadi layu. Itu adalah perilaku tanaman untuk mengurangi penguapan. Nah, kalau diterus-teruskan jadi layu permanen. Maksudnya layu permanen, tidak bisa kembali lagi alias mati. Tapi kalau bisa dibilang kan tadi layu itu kan gejala tanaman kekurangan air nih ceritanya. Ya, jadi itu perilaku untuk menyelamatkan diri. Ya, itu mengurangi penguapan melalui daun. Lalu ada lagi nggak Pak gejala-gejala yang bisa kelihatan ketika kita melihat tanamannya kekurangan air nih misalnya? Ada nggak gejala-gejala selain dari layu Pak? Ya, jadi di samping layu biasanya dia menggulung daunnya, mengurangi luasan permukaan. Ya. Terus ada juga biasanya dicirikan permukaan dari daun itu dia biasanya banyak lilin. Lebih banyak mengeluarkan lilin untuk melindungi dirinya. Tapi bisa dipakai kan Pak buat mati lampu Pak? Nggak bisa ya? Beda lilinnya ya? Itu sebenarnya pelembab kalau kita punya kulit, pelembabnya si daun itu untuk mengurangi transpirasi. Berarti itu muncul secara alami Pak secara ya? Alami. Ketika tanaman mungkin kekurangan air. Berarti kan bisa kita kembalikan lagi dengan solusinya tadi, pengaktifan dari arang tadi. Nah, dari sepengalaman Pak Budiono setelah kita aktifkan nih ceritanya, mungkin seandainya Pak ya, ini kan kita berandai-andai lagi nih ceritanya, kita seandainya tanpa atau perlakuan kontrol nih ceritanya, tanpa perlakuan, anggaplah kehilangannya tuh 200 mili misalnya air, setelah kita tambahkan arang yang sudah diaktifkan, kira-kira dapat mengurangi kehilangan sampai berapa persen Pak? Ya misalnya gini, tadi kemampuan arang aktif yang sudah diaktifkan ya 3-in-1 tadi, itu akan kita hitung sesuai dengan kapasitas pori-porinya. Nah misalnya gini, kita siram 500 cc, kemudian kita berikan arang tadi yang sudah diaktifkan katakan 100 gram, berarti dia mampu menyimpan air berapa? Anggap aja kita
ngambil yang paling rendah, 2,5 kalinya, berarti 250 cc tersimpan, ya kan? Berarti yang terambil kalau misalnya tadi hitungan transpirasi sama evaporasi tadi ketemu 200, ya kan? Berarti masih dia punya cadangan 50 ditambah 250 yang ada di char. Tapi kalau dia tidak ada charnya, 250 sama yang 50 sudah hilang. Itu. Berarti juga sebenarnya semua tergantung dari seberapa banyak arang aktif yang kita masukkan ke tanaman kita begitu. Iya. Lalu nih misalnya contoh kita langsung ambil kasus saja misalnya kan Pak, kita ambil kasus aja tanamannya anggaplah 2 tanaman nih misalnya, tanaman cabai dan tanaman mentimun nih ceritanya. Untuk tanaman cabai idealnya kita ngasih arang aktifnya berapa banyak, untuk jenis mentimun itu berapa banyak Pak? Ya. Pertama jenisnya berbeda, tentunya akan berbeda. Makanya saya memberikan sesuai dengan rekomendasi lokal. Supaya apa? Supaya di dalam pemberiannya ini sesuai kebutuhan. Misalnya tadi cabai kita kan pupuknya lebih banyak, otomatis perbandingannya carnya lebih banyak daripada timun. Contoh misalnya kalau cabai mungkin sehektar itu bahkan bisa sampai 6-7 kintal. Tapi kalau timun mungkin 100 kilo. Kalau 100 kilo kan biocarnya hanya 30 kilo. Tapi kalau yang cabai tadi sepertiganya berarti berapa? Hampir 230 kilo. Nah, berapa kali lipat itu? Nah, tapi jangan dikira bahwa berarti banyak yang bisa disimpan airnya. Betul. Tapi juga cabai juga keluar airnya juga tinggi. Oke. Nah, jadi masing-masing tanaman akan berbeda sesuai rekomendasinya itu. Oke, jadi semua berdasarkan dari tanaman itu juga Pak ya? Spesifik lokasi. Cabai di Banjarbaru mungkin berbeda cabai di Malang. Ya kan? Kehilangan airnya saya yakin lebih banyak yang di Banjarbaru atau di Kalimantan dibanding di Malang. Cuman kalau seandainya tanaman yang bisa dibilang populasinya banyak Pak, contohnya kan kayak jagung nih misalnya, apalagi tanaman padi misalnya, tuh hitung-hitungannya gimana juga Pak? Ya, yang jelas kalau ada daun yang saling overlap gini, dia menutup, berarti yang tertutup ini tidak mengalami transpirasi. Oke. Itu. Jadi persyaratannya semakin banyak yang ketutup, berarti kan semakin banyak yang air yang bisa terhalang untuk menguap gitu Pak ya? Betul, tapi sisi lain fotosintesis kita juga berkurang. Oke. Itu. Cuman apakah misalnya contoh nih, tanaman hortikultura macam kayak cabai itu kita ngasihnya sama nih dengan tanaman padi nih, misalnya kita anggaplah saya punya lahan 1/4 hektar tanam tanaman cabai, kemudian saya juga punya 1/4 hektar tanam tanaman padi, ngasihnya sama atau beda Pak? Ya tadi sesuai dengan spesifik lokasinya. Jadi kalau di padi misalnya, itu pun padi masih banyak juga, ada padi rawa, padi gogo, padi irigasi, tentunya akan berbeda. Makanya ini saya katakan teknologi spesifik lokasi. Makanya kita sering minta dukungan dari teman-teman penyuluh untuk pendampingan. Karena mereka yang lebih tahu lokasi masing-masing. Sehingga rekomendasi, observasi, dan pendampingannya lebih intens. Kita hanya mendampingi baik secara online ataupun pas kita ada pembinaan di lapangan. Gitu. Oke. Berarti ternyata manfaatnya luar biasa Pak ya, seandainya kita lakukan aktivasi atau mengaktifkan arang tersebut bagi tanaman begitu Pak. Lalu mungkin begini Pak ya, anggaplah misalnya kita sudah melakukan itu di musim kemarau nih ceritanya. Kemudian yang saya juga temui, ketakutan petani kan akan musim hujan itu adalah kelembapan yang tinggi ceritanya. Pak Budiono sendiri kan juga berkata tadi atau menyebutkan bahwa yang namanya arang aktif itu mampu menyimpan air berkali lipat dari bobotnya dia sendiri. Lalu apa yang terjadi seandainya musim berganti Pak, musim hujan? Nah, apakah itu akan membuat tanah menjadi over air nih ceritanya? Ya, itu bedanya. Arang yang sudah diaktifkan sama tanah. Oke. Kalau arang yang sudah diaktifkan, sepanjang tidak dibutuhkan tanaman dia tidak akan keluar. Tapi kalau tanah tidak dibutuhkan tanaman dia keluar sendiri karena evaporasi tadi. Itu masalahnya. Jadi ini ibaratnya seperti reservoir kita, seperti bejana air kita. Masuk di dalam pori-pori itu bejana-bejana kecil tadi.
dia akan keluar kalau udah tersentuh akar. Ibaratnya udah ditombol sama akar. Berarti ibaratnya kayak macam bendungan buat nyimpan air dulu nih ceritanya. Oke. Spon. Itu. Cuman begini lagi Pak, Kak, kita kan yang namanya yang orang-orang yang nonton video ini juga kan belum tentu kan mereka nonton di musim kemarau, tiba-tiba misalnya mereka nonton di musim hujan kan jadi masalah juga nih ceritanya. Nah, kan kayak gini juga, ketakutan petani di musim hujan itu kan penyakit, dan penyakit itu pada dasarnya berkembang pada saat kelembapan itu tinggi Pak. Betul. Nah, oke lah misalnya kita udah ngasih arang aktif ke dalam tanah nih ceritanya, kemudian juga tanaman bakal mengambil air secukupnya dia. Tapi kan itu tetap bakal memicu kelembapan yang tinggi nih ceritanya. Nah, apakah akan berpotensi adanya gangguan patogen nih ketika kelembapan tinggi, Pak? Justru di situ, Mas. Saya katakan biochar 3 in 1 itu kan 3 peran dalam satu material. Satu biochar dengan segala keunggulannya yang sudah diaktifkan, dan kekurangannya. Kekurangannya ditutupi dari 2 material ini. Berarti ditambah lagi nih ceritanya supaya menangkis dari permasalahan penyakit tersebut. Airnya juga, reaksi terhadap pH juga. Jadi 3 ini memang 3 in 1 tadi saya bilang. Char tadi sudah kita bahas. Tadi ada penyakit, berarti ada unsur pupuk hayati yang masuk. Nah, dan standar di kita ada 67. Salah satunya kemarin kita sudah bahas, ada 11 yang mengawal dari sisi tular tanahnya itu, penyakit tular tanahnya itu. Ada 11 yang ngawal. Tentunya di tanah mungkin banyak, tapi ini yang dominan. Terus dari sisi penyerapan unsur hara, dia juga bisa memfisaksi langsung dari udara. Karena ada yang hidup di situ. Berarti ceritanya supaya lebih komplit, berarti kan sebaiknya kita tambah lagi nih ceritanya dengan dua komponen yang tadi, yaitu kan pupuk organik cair dan juga pupuk hayati. Itu yang dikatakan imobilisasi.